Hai sahabat Erufit, kali ini kita akan bahas lagi soal asli PPASPD DIY tahun 2022. Mapelnya adalah matematika paket yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 16 sampai dengan nomor 30. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya, channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 16 ya. Nah, soal nomor 16 seperti ini, kalau mau dicoba dulu silahkan di pending videonya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Perhatikan gambar ya. Gambarnya seperti ini, diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita cek dari nomor 1 ya. Gradien garis G adalah 3/4. Garis G itu yang merah ini ya. Nah, gradien jika miringnya ke kiri, ini namanya miringnya ke kiri ya. Kalau ke kanan tuh seperti ini. Ya, kalau miringnya ke kiri berarti gradiennya atau simbolnya adalah M, itu nilainya adalah negatif. Ya, jadi gradiennya nilainya negatif. Kalau miring ke kanan berarti gradiennya adalah positif. Nah, karena garis G itu miring ke kiri berarti gradiennya negatif. Garis G gradiennya 3/4. Ini kan positif ya kan? Berarti salah. Nah, yang nomor 1 salah, maka yang C sama D jangan dipilih ya kan. Kemudian yang nomor 2 ini udah pasti benernya. Nggak perlu dicek nggak apa-apa. Tapi kalau mau meyakinkan boleh dicek ya. Garis saya kan miringnya ke kiri berarti gradien negatif, udah bener ya. Kemudian karena garis G dan garis H itu ada tanda panah seperti ini, maka artinya gradiennya sama atau kemiringannya sama. Nah, kita cukup mencari gradien garis G aja ya. Gradien garis G atau kita singkat dengan MG ya. Gradien garis G itu adalah karena miring ke kiri nilainya adalah negatif, kemudian yang vertikal dibagi dengan horizontal dan harus membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi yang ke atas itu panjangnya 4, yang ke samping panjangnya 3. Berarti gradiennya adalah min 4/3. Dan karena garis H itu juga miringnya sama berarti gradien garis H atau MH juga nilainya adalah min 4/3. Nah, ini tadi 4 ya, min 4/3. Jadi gradien garis H adalah min 4/3. Bener dong ya? Udah pasti ya, sebenarnya nggak perlu dicek ya. Tapi Bang Edu berikan biar nanti teman-teman lebih paham tentang gradien. Oke, sekarang kita cek nomor 3 atau nomor 4. Nomor 4 aja deh ya. Karena yang garis G itu ada titiknya, yaitu melalui titik Y sama dengan 4 dan melalui titik X sama dengan 3. Jadi kalau ada persamaan garis seperti ini, maka bisa kita langsung pakai cara cepatnya. Yang memotong sumbu Y ini maka dikalikan silang dengan X. Berarti jadinya adalah 4X ya. 4X. Kemudian yang 3 dikalikan silang dengan sumbu Y, berarti 3 kali Y, berarti plus 3Y. Nilainya sama dengan 4 dan 3 ini tinggal kita kalikan. 4 kali 3 nilainya sama dengan 12. Nah, sekarang 12-nya kita pindah ruas boleh ya, berarti 4X plus 3Y. Di sini 12 kalau pindah ruas jadinya min 12 sama dengan 0. Nah, di sini ternyata bukan min 12 tapi di sini plus 20, berarti kan salah ya kan? Nah, kalau salah berarti jawabannya udah pasti ya. Nomor 2 dan nomor 3, yaitu jawabannya adalah yang A, ya kan? Coba sekarang kita buktikan bahwa nomor 3 ini benar ya. Sebenarnya nggak perlu membuktikan kalau udah bisa. Tapi Bang Edu berikan biar nanti teman-teman lebih paham ya. Oke, karena garis G dan garis H itu sejajar, maka yang bagian X dan Y-nya ini pasti sama. Ya, kalau garis G itu adalah 4X plus 3Y, maka yang garis H juga wajib sama, 4X plus 3Y. Hanya saja sama dengannya bukan 12, tapi menyesuaikan titiknya melalui berapa. Nah, garis A itu kan melalui titik 5,0 kan? Berarti artinya X-nya diganti 5, Y-nya diganti 0. 4 kali 5 itu 20. Ditambah 3 kali 0 adalah 0. 20 tambah 0 nilainya sama dengan 20. Jadi persamaan garis H adalah 4X plus 3Y sama dengan 20. Nah, 20-nya ini kalau kita pindah ruas jadinya adalah min 20. Ya enggak? Berarti jawabannya benar dong ya, nomor 3.
Oke, bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 17. Pendapatan uang parkir. Dalam buku catatan seorang pengelola parkir di suatu kawasan wisata tertulis sebagai berikut. Total pemasukan uang parkir selama 7 hari tersebut adalah. Nah, berarti kita harus mencari harga sewa parkir tiap mobil dan tiap motor. Misalkan untuk yang mobil kita misalkan dengan X ya, untuk sewa parkir mobilnya X, kemudian sewa motornya misalkan Y ya. Kalau kita buat persamaan jadinya adalah 10X plus 20Y sama dengan 90.000. Kemudian yang ini juga ya dikasih X sama Y. Ini dijumlahkan sama dengan 160.000. Nah, dari dua persamaan ini kemudian kita eliminasi. Kalau kita mau mengeliminasi X-nya berarti yang atas dibuat menjadi 20 juga ya. Biar jadi 20 yang atas masing-masing kali 2, yang bawah tetap atau dikali 1. Sehingga kalau kita tuliskan yang atas semuanya kali 2. 10 kali 2 nilainya adalah 20X, kemudian ditambah yang 20 juga kali 2 nilainya adalah 40Y sama dengan 90.000 kali 2 berarti 180.000. Yang bawah tetap ya, berarti tetap 20X plus 30Y sama dengan 160.000. Kemudian dari dua ini kita eliminasi ya. 20X kurang 20X 0, nggak usah kita tulis. 40Y dikurangi 30Y berarti nilainya 10Y sama dengan 20.000 ya kan. Nah sekarang Y-nya sama dengan 20.000 dibagi 10 atau 2.000. Nah berarti biaya parkir untuk Y motor ya, berarti ya untuk motor itu biaya parkirnya adalah 2.000 tiap motor. Nah sekarang kita cari berapakah tarif parkir untuk mobil. Nah sekarang Y-nya kan udah ketemu ya, kita substitusikan ke persamaan atas boleh, bawah boleh. Misalkan kita substitusi ke persamaan yang bawah ya, 20X berarti tetap 20X kemudian ditambah 30Y. Y-nya kan udah ketemu 2000 ya. 30 kali 2000 berarti 60.000 ya kan. 60.000 kemudian nilainya sama dengan 160.000. Maka 20X itu sama dengan 60.000-nya kita pindah ruas jadinya negatif ya. 160.000 dikurangi 60.000 berarti tinggal 100.000. Maka X-nya sama dengan 100 bagi 20 itu 5 ya, berarti 5.000. Nah, ini adalah tarif parkir untuk mobil. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah total pemasukan uang parkir selama 7 hari. Berarti semuanya ini ya kita hitung ya. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu ini ada berapa mobil kita hitung ya. Kita hitung dari satuannya 5 tambah 5 10 20 berarti ya 20 kita tulis nolnya, 2-nya kita simpan. 3 5 7 9 11 15 20 berarti ada 200 mobil ya. Dikalikan dengan tarif mobilnya atau kita tulis X dulu ya. Kemudian ditambah dengan yang motor ya, ada berapa? Kita hitung satuannya dulu ya, 5, 6, 10. Oh ya, 10 kita tulis 0, satunya kita simpan ya, jadinya 3, 6, 9, 13, 18, 24, 32. Berarti 320 kalikan tarif motornya yaitu Y. Nah ini yang ditanyakan ya, berarti 200 kali X, berarti 200 kali 5.000, itu berapa? 2 kali 5 itu kan 10 ya, berarti 1 juta. Berarti untuk tarif mobil itu 1 juta ya, 1 juta. Ini untuk mobil. Kemudian tarif motornya berarti 320 dikalikan dengan 2000. 32 kali 2 64 berarti 640.000 ya. Ini untuk motornya. Kemudian kita jumlahkan yaitu 1.640.000. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 18. Diketahui persamaan kuadrat ini memiliki diskriminan sama dengan 1 dengan B-nya lebih besar 0, memiliki akar-akar X1 dan X2 di mana X1 lebih besar X2. Diberikan beberapa pernyataan. Pernyataan yang benar adalah.
Oke, kita mulai dari sini ya. Diskriminan itu simbolnya adalah huruf D besar. Kemudian rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini harus dihafalin ya. B kuadrat min 4AC. B itu adalah di depan X. Kemudian A-nya itu adalah koefisien X kuadrat dan C-nya adalah konstantanya. Nah, diskriminannya ini nilainya sama dengan 1, berarti nilainya sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita ganti angka ya. Yang di depan X itu adalah B, berarti B-nya tetap B kuadrat, kemudian dikurangi 4 itu adalah ketetapan ya, nggak boleh diganti dengan angka yang lain, wajib 4 ya. Kemudian A itu adalah koefisien X kuadrat. Kalau nggak ada angkanya artinya 1, berarti A-nya nilainya 1, kemudian C-nya adalah konstantanya, yaitu nilainya 12 ya. A, B, C, gitu kan? Nilainya sama dengan 1, maka B kuadrat sama dengan 4 kali 1 kali 12 kan 48 ya. Di sini min 48. Kalau pindah ruas kan jadinya plus 48. Di sini sudah ada 1, berarti 48 tambah 1 nilainya adalah 49. Itu B kuadrat. Kalau B saja berarti sama dengan plus minus akar 49. Berarti B-nya bisa sama dengan 7 atau bisa sama dengan negatif 7. Ya, karena di sini yang diminta B-nya lebih besar 0, berarti yang kita pakai adalah yang 7. Berarti B-nya sama dengan 7, ya kan? Nah, udah ketemu B-nya 7, maka pernyataan nomor 1 ini B sama dengan 7 benar ya. Nomor 1 benar, berarti yang C sama D jelas salah. Tinggal kita cek nomor 3 atau nomor 4, atau dicek semuanya juga boleh ya. Oke, karena B-nya udah ketemu 7, maka kita kembalikan ke persamaan kuadrat ini. X kuadratnya tetap X kuadrat, kemudian ditambah dengan BX. B-nya kita ganti dengan 7X, kemudian plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini kemudian kita faktorkan ya. Kita faktorin. X kuadrat itu adalah X kali X ya, depan kali depan hasilnya depan, kemudian belakang kali belakang hasilnya belakang. Berapa kali berapa yang hasilnya 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya tengah-tengah atau 7 ini ya. Angkanya berapa? Ya, angkanya adalah 4 sama 3 ya. Berarti plus-plus ya. Positif kali positif kan hasilnya positif, ya kan? 4 kali 3 12. Kemudian kalau dijumlahkan 4 tambah 3 kan 7. Berarti cocok ya. Berarti inilah faktornya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, biar sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Berarti X yang di sini harus sama dengan lawannya positif adalah negatif. Ya enggak? Kalau X-nya kita ganti negatif 4, negatif 4 tambah 4 kan 0. 0 kali berapapun hasilnya akan sama dengan 0. Ya enggak? Oke, atau ya X yang kedua itu sama dengan lawannya plus 3 yaitu min 3. Kalau X-nya kita ganti min 3 tambah 3 kan 0. 0 kali berapapun hasilnya 0, ya enggak? Iya dong ya kan? Nah, berarti ketemu X-nya ada 2. Nah, di sini kan ada X1 sama X2 kan? Katanya X1 itu lebih besar daripada X2. Berarti yang besar yang min 4 atau min 3? Min 3 ya. Berarti yang sebagai X1 bukan min 4, tapi min 3 ini adalah X1, yang lebih kecil adalah X2. Nah, berarti jawaban yang nomor 2 ini salah ya. Katanya X1 sama dengan min 4. X1 kan nilainya sama dengan min 3 ya. Berarti yang ini salah. Kemudian pernyataan nomor 3, X1 tambah X2 sama dengan 7. Salah ya. X1-nya kan nilainya min 3, X2-nya adalah min 4. Harusnya bukan 7 tapi harusnya min 7. Berarti yang ini salah. Ya, berarti nomor 4 pasti bener dong ya. Coba kita cek ya. X1-nya kan nilainya min 3, kemudian dikurangi dengan X2 yaitu min 4. Nah, di sini min kan jadinya plus, samanya dengan ditambah 4 sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4 yaitu yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan sketsa grafik fungsi kuadrat berikut. Diberikan persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan yang mungkin dari sketsa grafik fungsi tersebut adalah, oke, kita ingat dulu ya, persamaan grafiknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat.
Jika nilai A-nya atau koefisien X kuadrat itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan jika negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, karena ini terbuka ke atas berarti nilai A-nya positif. Artinya koefisien X kuadratnya di sini harus positif. Nah, di sini negatif kan? Berarti yang ini salah. Yang nomor 4 salah. Karena yang nomor 4 salah berarti yang B salah, yang D salah. Karena ada unsur 4-nya, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal cek nomor 1 atau 2. Kalau nomor 3 udah pasti benernya ya, nggak usah kita cek. Kita cek nomor 1 ya. Bener nggak nih nomor 1? Ya, katanya grafik ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Mungkin nggak? Karena di sini kan ada kata mungkin ya. Mungkin kan bisa iya, bisa tidak. Tapi kan harus masuk akal ya kan? Nah, sekarang kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dari grafik fungsi kuadrat ini ya. Nah, titiknya berapa sebenarnya? Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y-nya sama dengan 0. Pas di sini kan Y-nya 0 ya kan? Nah, sekarang di persamaan ini Y-nya kita ganti 0 ya. Jadinya adalah X kuadrat kemudian min 2X min 3 sama dengan 0. Sama dengan 0-nya di kiri boleh, di kanan boleh, nggak masalah ya. Nah, karena ini persamaan kuadrat kemudian kita faktorkan ya. Buat 2 kurung sama dengan 0. X kuadrat berarti adalah X kali X. Kemudian angka berapakah jika dikalikan hasilnya min 3. Tapi kalau dijumlahkan nilainya min 2. Ya, berarti min 3 sama plus 1. Ya enggak? Kita cek. Min 3 kali plus 1 nilainya min 3. Betul enggak? Betul. Min 3 tambah 1 nilainya min 2. Cocok ya? Nah, udah berarti ini adalah faktornya. Maka nilai X-nya sama dengan lawannya min 3 adalah 3. X yang satunya lagi lawannya plus 1 adalah min 1. Nah, jadinya titik X-nya adalah 3 dan min 1. Kira-kira masuk akal nggak ini ya? X-nya min 1. Kalau di sini X-nya min 1, kemudian yang satunya lagi adalah 3, berarti kan bener ya kan? Ya sesuai ya, masuk akal ya, mungkin ya. Berarti ini adalah mungkin. Maka jawaban yang nomor 1 ini benar ya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, untuk yang nomor 2 silahkan teman-teman cek sendiri ya. Pastinya tidak sesuai. Nomor 20. Perhatikan gambar. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah, berarti kita mencari nilai sudut-sudutnya ya. Kita mulai dari mana nih? Dari yang ini ya, garis TQ dengan garis SR. Karena ada tanda panah berarti artinya sejajar ya. Kemudian kalau dipotong dengan satu garis maka sudut QRS itu nilainya sama dengan sudut PQT karena sudut sehadap ya. Kalau QRS nilainya 60 berarti sudut P-nya nilainya sama dengan 60 derajat. Berarti P-nya sama dengan 60. Kalau di sini dikatakan P-nya 70 berarti salah. Yang nomor 1 salah maka A dan B ini salah ya. Kemudian yang nomor 2 udah pasti benernya ya kan? Oke, coba kita cek ya. Sudut lurus ya dari sini sampai sini kan lurus nih ya. Sudut lurus itu kan nilainya 180. Di sini sudah ada 60 tambah 70 itu kan 130 ya. Kurang berapa biar 180? Berarti Q-nya sama dengan 50 ya kan? Kalau kita jumlahkan semuanya 180. Berarti bener dong ya, Q-nya 50. Kemudian sudut R-nya 60, betul nggak? Coba kita lihat ya, segitiga QRS. Jumlah sudut segitiga itu harus sama dengan 180 derajat ya. Di sini sudah ada 50 tambah 60 itu kan 110 ya kan? Biar jadi 180 berarti di sini adalah 70 derajat. Ya enggak? Nah, berarti R-nya 70. Di sini katanya R-nya 60, berarti salah. Kalau begitu yang nomor 4 sudah pasti benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 yang D, ya kan? Nomor 21. Perhatikan gambar. Diketahui luas persegi ABCD adalah 144 cm persegi. Titik E, F, G berturut-turut adalah titik tengah AB, AD, dan DC. Luas trapesium EFHB adalah EFHB itu berarti yang di arsir merah ini ya.
Berarti luasnya sama dengan kita cari luas segitiga ABD dulu ya. Berarti sama dengan luas segitiga ABD dikurangi dengan yang tidak diarsir ini, yaitu segitiga AEF. Dikurangi luas segitiga AEF. Kemudian dikurangi lagi dengan luas segitiga FHD ya. Luas FHD. Nah, sekarang kita cari sisinya ya. Nah, di sini kan diketahui luas persegi ABCD 144 ya. Luas persegi itu kan rumusnya sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Berapa kali berapa yang nilainya 144 tapi angkanya sama? Ya, pastilah 12 kali 12. Berarti sisi AB-nya ini 12, kemudian sisi AD-nya juga 12. Karena titik EFG masing-masing adalah titik tengah, berarti membagi dua yang sama. Di sini berarti nilainya 6, sini 6 ya. Ini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Gitu kan? Nah, angkanya udah ada semua, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Luas ABD karena segitiga berarti rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AB yaitu 12, kemudian kalikan tinggi. Tingginya AD atau 12 juga. Dikurangi dengan luas AEF. AEF segitiga ya. Rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya AE yaitu 6, kemudian tingginya FA nilainya juga 6. Dikurangi dengan luas segitiga DFH. Nah, DFH ini tinggi dan alasnya belum ada. Tapi segitiga DFH itu sama dengan segitiga DHG. Kalau kita hitung berarti sama dengan setengahnya segitiga DFG ya. Atau kita tulis saja sama dengan setengah dari luas segitiga DFG. DFG itu berarti rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya adalah 6, kemudian tingginya adalah 6. Atau nanti luas yang ini itu setengahnya dari luas AEF ya. Tapi seperti ini juga boleh ya. Kita hitung ya, 12 bagi 2 nilainya 6. 6 kali 12 berarti 72. 6 bagi 2 nilainya 3. 3 kali 6 berarti 18. Dikurangi berarti sini 9 ya, karena setengahnya. Setengahnya 18 kan 9. Atau boleh kita coret di sini ya. 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3. 3 kali 3 9. Cocok kan? Nilainya sama dengan 72 kurangi 18 berarti 54 dikurangi 9 berarti 45. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 22. Menyaksikan pertandingan sepak bola. Pada hari Minggu, Anton dan Benny akan menyaksikan pertandingan sepak bola di gedung olahraga atau GOR. Rumah Benny tepat di sebelah timur rumah Anton dan tepat di sebelah utara GOR seperti pada gambar berikut. Selisih jarak terdekat antara rumah Anton ke GOR dengan jarak rumah Benny ke GOR adalah, nah yang ditanyakan selisih jarak ya. Kita cari dulu jarak antara rumah Anton sampai dengan GOR ya. Di sini ada angka 12, kemudian 16. Ini kita pakai triple Pitagoras ya. Di segitiga siku-siku kan berlaku triple Pitagoras ya. Udah hafal triple Pitagoras ya? Kita ingatkan lagi, triple Pitagorasnya adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Kalau teman-teman mau cepat, yang ini harus dihafalin ya. Coba kita cek ini pakai triple yang mana. 12 sama 16 masing-masing kita bagi 4 ya. Dibagi 4 dapat 4, 12 bagi 4 dapat 3. Nah, 3, 4 itu berarti paketannya adalah 3, 4, 5. Berarti yang sini pasti 5 ya. 3 jadi 12 itu artinya kali 4 ya. Berarti masing-masing kali 4. 4 kali 4, 16. 5 kali 4 berarti 20. Jadi jarak rumah Anton ke GOR itu adalah 20 km. Ya kan? Nah, pertanyaannya di sini adalah selisih jarak terdekat antara rumah Anton dengan GOR. Anton dengan GOR berarti yang 20 ini. Kemudian jarak antara rumah Benny dan GOR. Benny dan GOR berarti yang ini ya. Nilainya 12. Karena yang ditanyakan selisih berarti sama halnya dengan 20 dikurangi 12. Berarti sama dengan 8 ya kan? Oke, berarti jawabannya adalah yang B.
Nomor 23. Perhatikan gambar. Sebuah tenda terdiri dari balok dan prisma segitiga dengan ukuran seperti pada gambar. Luas minimal kain tenda tanpa alas tersebut adalah. Oke, yang ditanyakan adalah luas minimal kain tenda tanpa alas. Berarti yang kita hitung adalah luas tendanya ya. Oke, kita cari dulu angka-angkanya. Tenda ini tingginya 1 berarti yang sini 1 ya. Kemudian yang ini 10 maka yang ini 10. Kemudian yang segitiga ini kan ada segitiga siku-siku ya. Di sini ada 3. Kemudian kalau kita perhatikan yang bawah ini kan panjangnya 8 berarti setengahnya itu berarti 4 ya. Sini 4, yang sini juga 4. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku berlaku triple Pitagoras ya. 3, 4 berapa tadi? Iya, berarti yang miring adalah 5, berarti yang sini juga 5. Oke, sudah ketemu semua ya panjang sisi-sisinya, maka tinggal kita cari saja luas tendanya. Nah, luas tenda kita mulai dari sini dulu boleh ya. Ini luasnya adalah 10 kali 1. Tapi yang sebelah sana itu juga sama ya, 10 kali 1. Berarti nanti 2 kali 10 kali 1. Kemudian ditambah dengan yang ini. Yang ini juga sama dengan yang sebelah sana kan, yaitu luasnya adalah 10 kali 5. Ini 2 kali, sudah kita taruh di depan ya 2 kalinya. Kemudian ditambah lagi dengan luas yang mana lagi? Yang bawah dulu aja ya. Yang bawah ini kan berarti panjangnya 8, lebarnya 1, berarti 8 kali 1. Ditambah lagi yang belum yang mana? Yang segitiga ini ya. Yang segitiga ini belum kita hitung. Luasnya adalah setengah kali alas. Alasnya adalah 8, kemudian tingginya adalah 3. Nah, masing-masing kali 2, ya kan? Karena masing-masing ada pasangannya. Nilainya sama dengan 2 kali 10 kali 1, nilainya 10. 10 kali 5 berarti 50 ditambah dengan 8 ditambah 8 bagi 2 4, 4 kali 3 berarti 12 ya. 12 tambah 8 20 tambah 50 70 tambah 10 berarti 80 kali 2 berarti 160. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Perhatikan gambar. Tempat minuman berbentuk tabung penuh berisi air mineral. Air mineral tersebut akan dituangkan ke dalam beberapa gelas berbentuk kerucut secara penuh. Ukuran tempat minuman dan gelas seperti tampak pada gambar. Banyak gelas yang diperlukan adalah, ini gambarnya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah banyak gelas ya. Banyak gelas itu berarti sama hanya dengan volume tabung kemudian dibagi dengan volume kerucut. Nah, sekarang kita masukkan rumus volume tabung. Rumusnya adalah apa? Masih ingat ya? Rumusnya adalah pi R kuadrat T ya. Kemudian volume kerucut rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, pi-nya di sini kan sama, berarti pi-nya bisa kita coret dong ya. Tinggal R kuadrat T. Nah, R-nya atau jari-jari tabungnya itu berapa? Di sini kan diameternya 24, berarti jari-jarinya adalah 12, ya kan? Jari-jari tabung 12 berarti nilainya sama dengan 12 kali 12 karena di sini kuadrat ya. Kemudian dikalikan tingginya. Tingginya adalah 40. Kemudian dibagi dengan sepertiga kali R-nya kerucut ya. Di sini diameternya 8 berarti jari-jarinya 4 ya, setengahnya 8 yaitu 4. Karena R kuadrat berarti kali 4 lagi, kemudian dikalikan tingginya. Tinggi kerucut 12 berarti kali 12 ya. Kemudian 12 sama 3 ini boleh kita bagi ya, 12 bagi 3 dapatnya 4. Nah, sekarang atas bawah juga boleh kita coret ya. 12 bagi 4 nilainya 3, 12 bagi 4 nilainya 3, 40 bagi 4 nilainya 10. Yang bawah udah hilang ya, tinggal yang atas saja. 3 kali 3 kali 10 berarti sama dengan 90. Oke, berarti jawabannya adalah yang B.
Nomor 25, perhatikan gambar. Diketahui trapesium KLKP sebangun dengan trapesium PQMN. Panjang MN 9, PQ 12, NP 6 diberikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar sesuai gambar adalah, oke. Di sini ada dua trapesium yaitu KLKP dengan PQMN itu sebangun ya, sudah divonis sebangun. Berarti nanti kita tinggal bandingkan aja sisi-sisi yang sebanding ya. Oke, kita isikan dulu angkanya. MN-nya sama dengan 9, kemudian PQ-nya 12, kemudian NP-nya 6. Nah, sekarang kita cari dulu panjang KP ya. Berapakah panjang KP? KP dibanding dengan KP itu kan bagian dari sisi KLKP ya. Ini bagian kiri. Kiri banding atas ya. Kiri yang atas itu adalah 12. Maka bandingannya dengan trapesium yang atas yaitu kirinya adalah 6 kemudian atasnya 9. Berarti 6 banding 9 ya. Kiri atas gitu kan. Nah, sekarang bisa kita coret ya. 6 sama 9 bagi 3 masing-masing dapat 2, dapat 3. 12 bagi 3 boleh ya, dibagi 3 dapat 4, tinggal kalikan silang ya. Berarti KP sama dengan 4 kali 2, nilainya 8 ya kan. Oke, KP-nya 8 berarti yang pertama ini benar ya, KP-nya nilainya 8. Kalau yang pertama benar berarti jawaban C sama D salah ya, karena nggak ada angka satunya gitu kan. Kemudian kita tidak perlu cek yang nomor 2 udah pasti salah ya. Kita langsung cek yang nomor 3 aja ya. 3 itu adalah panjang KL. KL itu yang mana? KL itu yang ini ya, KL. Nah, KL itu kan yang bagian bawah ya. Bawah dibagi dengan samping ya, boleh aja ya. Bawahnya adalah KL ya, berarti KL dibanding dengan samping. Sampingnya kan KP. KP udah ketemu tadi ya 8. Langsung aja kita tulis di sini 8 sama dengan bawah banding samping, berarti yang atas juga bawah banding samping yaitu 12 dibanding dengan 6. 12 bagi 6 dapat 2, kita kalikan silang berarti KL sama dengan 8 kali 2, nilainya 16 ya. Berarti jawabannya KL sama dengan 16, benar dong ya. Berarti nomor 3 benar, nomor 1 benar, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 26, mengukur lebar sungai. Dalam kegiatan kepramukaan, Rian bersama teman satu regu mendapat tugas mengukur lebar sungai. Mereka menggunakan 5 tongkat dan alat-alat lain yang diperlukan. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Rian menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D, dan F. Sedemikian hingga AF sejajar dengan BD seperti pada gambar. Diketahui jarak AB sama dengan 10 meter, BC sama dengan 5 meter, BD 6 meter, dan AF 3 meter. Lebar sungai EF adalah yang ditanyakan lebar sungai EF ya. Oke, kita isikan dulu angkanya. AB-nya ada 10, kemudian BC-nya adalah 5, kemudian BD-nya 6, ya, BD-nya 6, kemudian AF adalah 3. Yang ditanyakan lebar sungai berarti EF ya. Nah, sebelum kita mencari EF, kita harus mencari panjang AE ya. Karena EF itu bagian dari AE ya. Kita cari AE dulu karena AE itu adalah segitiga yang bisa kita bandingkan ya. AE itu adalah sisi segitiga yang besar, maka yang sebanding adalah dengan BD ya. Sarcil, yang besar dengan yang kecil, berarti yang BD itu nilainya adalah 6, kemudian sama dengan, kemudian yang besar lagi ya, yang besar adalah segitiga dengan sisi AC. AC itu berarti panjangnya 15 ya, 10 tambah 5, 15. Yang besar adalah AC, kemudian segitiga yang kecil adalah BC ya. Sarcil ya, berarti ini artinya adalah 15 dibagi dengan 5. 15 bagi 5 dapat 3. Maka nilai AE sama dengan 6 kali 3, nilainya 18. Berarti lebar sungai atau EF itu sama dengan AE dikurangi dengan 3. Ya kan? Nah, berarti AE-nya kan udah ketemu, nilainya 18 dikurangi 3 berarti sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah yang D.
Nomor 27. Segitiga DEF dengan koordinat D ini, E ini, F ini dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dirotasikan 90 derajat dengan pusat O 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam. Koordinat bayangan akhir segitiga DEF adalah E. Ini ada dua kali transformasi. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian yang kedua dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam. Berarti yang pertama kita cari dulu konsepnya ya. Kalau ada titik A, itu misalkan adalah A, B, maka bayangannya adalah A aksen. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang belakang ini atau yang Y-nya ini yang dibalik ya. Yang depan tetap A, yang belakang dibalik. Positif menjadi negatif. Itu ya. Kemudian yang kedua, jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yang awalnya A itu adalah A, B, titiknya menjadi A aksen. Nah, kalau dirotasikan itu berarti dibalik. Yang tadinya A, B menjadi B, A. Tapi yang dilawan ya, yang tandanya berubah itu adalah yang belakang. Kalau dirotasikan berlawanan arah jarum jam, B berubah menjadi min B. Berarti di sini adalah min B dulu, baru yang belakangnya adalah A. Nah, ini konsepnya ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti nanti bukan min B, A, tapi adalah B, min A. Tapi karena di sini berlawanan berarti seperti ini. Oke, kita cek dari titik yang D ya. D itu titiknya adalah 1,-4. Kemudian yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti D aksen bayangannya adalah yang belakang dilawan ya. Yang depan tetap 1, kemudian yang belakang min 4 menjadi 4. Berarti 1,4. Kemudian hasilnya ini dirotasikan ya menjadi D double aksen. Bayangannya adalah diingat karena dirotasikan 90 derajat berlawan arah jarum jam, berarti yang belakangnya ini dilawan ya. Lawannya 4 itu adalah min 4. Kemudian yang depan tetap ya 1. Jadi posisinya ditukar sesuai dengan rumusan ini ya. Oke, berarti di aksen hasil akhirnya adalah min 4,1. Coba kita cek yang min 4,1 benar ya. Ini 4,1 berarti yang ini salah. Ini min 4,1 benar. Nah, tinggal A sama D. A sama D ini min 3,6-nya sama ya. Berarti nggak usah kita cek. Kita cek F-nya saja. Jadi yang E nggak usah kita cek. Kita cek F-nya. F-nya adalah 4, min 1 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti F aksen sama dengan 4, min 1 menjadi 1. Kemudian F double aksennya adalah yang belakang dilawan. 1 menjadi min 1, kemudian 4-nya tetap 4. Min 1,4 ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya kan? Oke teman-teman, bisa ya. Nomor 28. Dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan vaksinasi dengan sasaran usia 6-11 tahun. Dalam 6 hari capaian pelaksanaan vaksin dosis 1 di suatu daerah ditunjukkan pada diagram berikut. Nah, diagramnya ini ya. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar sesuai diagram adalah, kita cari dari yang paling mudah dulu ya. Untuk mencari rata-rata agak ribet ya, karena harus menghitung semuanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kita cari yang sederhana dulu ya. Yang nomor 2, kenaikan capaian tertinggi terjadi pada hari Selasa Rabu. Bener nggak? Selasa Rabu tuh yang ini. Ini kan selisihnya paling panjang ya, dibandingkan dengan Senin sama Selasa, kemudian Rabu sama Kamis. Ini kan yang paling tajam kan Selasa sampai Rabu. Betul ya? Berarti yang nomor 2 ini benar. Kalau nomor 2 benar berarti yang B ini salah karena nggak ada duanya. Kemudian yang D juga salah karena nggak ada pernyataan kedua. Ya, jadi di antara A sama C.
A sama C kita cek yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu adalah jumlah capaian vaksinasi dalam 3 hari pertama adalah 1000. Coba kita cek di sini hari pertama 250, 320, 420. 250, kemudian 320, kemudian 420. Kalau dijumlahkan ada 1000 enggak ini? 0, 5 tambah 2 tambah 2 berarti 9, 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Baru 990 belum nyampe 1000, berarti pernyataan yang nomor 4 ini salah. Kalau nomor 4 salah berarti jawabannya adalah yang A. Sehingga kita tidak perlu mencari nilai rata-rata ya, udah pasti nilainya adalah 340. Coba nanti dicek ya, semuanya ini dijumlahkan, kemudian dibagi 6 ya, pasti hasilnya ini dong, ya kan? Nomor 29. Nilai rata-rata penilaian harian matematika suatu kelas adalah 76. Dua siswa mengikuti penilaian harian susulan dan mendapat nilai 62 dan 60. Setelah digabungkan nilai rata-ratanya menjadi 75. Banyak siswa yang telah mengikuti penilaian harian adalah. Nah, yang dapat nilai 76 ini kan belum tahu ya berapa anak. Tapi di suatu kelas gitu aja kan. Berarti artinya nanti adalah 76 dikalikan dengan banyaknya siswa. Kita misalkan dengan N ya, karena kita belum tahu banyaknya siswa berapa. Kemudian ditambah dengan dua siswa yaitu masing-masing nilainya 62 ditambah dengan 60 ya. Dua siswa ini nilainya ini. Kemudian dibagi dengan banyak siswa seluruhnya. Yang pertama belum tahu berapa banyak siswa seluruhnya, kemudian ditambah dengan dua anak ini ya. Nilai rata-ratanya menjadi 75. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya. 76N ditambah dengan 62 tambah 60 berarti 122 sama dengan kita kalikan silang dengan sana ya. N kali 75 berarti 75N ditambah 75 kali 2 nilainya 150 ya kan. 76N di sini ada 75N, kalau pindah ruas kan jadinya min ya. 76 kurangi 75 berarti 1N atau N saja sama dengan 150 kemudian dikurangi dengan 122 ya, berarti nilainya 28 ya kan. Nah, itu N-nya. Berarti yang kelompok pertama tadi jumlah siswanya adalah 28. Apakah jawabannya A? Tidak ya. Karena ada dua anak yang mengikuti susulan. Berarti totalnya ada 28 ditambah 2 anak. Jadinya totalnya ada 30 anak. Yaitu jawabannya adalah yang C ya. Nomor 30 ya, nomor terakhir. Perhatikan gambar. Dua dadu dilempar undi sekali bersama. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan faktor dari 10 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan peluang muncul jumlah kedua mata dadu. Berarti kan kedua dadu itu dijumlahkan ya. Nah, kita buat dulu ruang sampelnya ya. Dua dadu. Dadu itu kan sisinya 6 ya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang pertama ya. Kemudian dadu yang kedua sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sisinya masing-masing 6. Kemudian dari dua dadu ini kita jumlahkan ya kan. 1 tambah 1 nilainya 2, 2 tambah 1 nilainya 3, 3 tambah 1 4, 5, 6, 7. Yang ini jadinya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ruang sampelnya atau NS-nya seluruhnya ada ke kanan 6, ke bawah 6, berarti jadinya 36. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang muncul jumlah kedua mata dadu faktor dari 10 ya. Ya, rumus peluang apa? Rumus peluang itu adalah peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi dengan NS ya. Jadi yang ditanyakan itu jumlahnya ada berapa? Di sini kan yang ditanyakan faktor dari 10. Ya, faktor dari 10 kan ada 1, 2, 5 sama 10 ya.
Coba kita lihat di ruang sampelnya ini. Angka 1 kan nggak ada ya, berarti yang kita pakai adalah 2, 5, 10. 2-nya ada 1, kemudian 5-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, kemudian 10-nya ada 3. Berarti jumlah totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NA-nya atau banyaknya bilangan faktor dari 10 itu ada 8, kemudian dibagi NS. NS itu adalah seluruh kejadian yang mungkin, yaitu 36. Berarti bisa kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 9. Berarti jawabannya adalah 2/9, yaitu yang C, ya kan? Oke teman-teman, sudah selesai kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat nilai bagus sehingga bisa diterima di SMA favorit teman-teman semuanya. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses.